Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk bersujud kepadanya. Allah masih berikan kita untuk melihat sekitar kita, alam yang ada di sekitar kita. Allah masih berikan kesempatan untuk melihat indahnya langit. Saya tadi nyampe di sini langsung lihat langit, Masya Allah, sungguh indah sekali. Itu merupakan nikmat. Ketika kita melihat keindahan langit di pagi hari, lalu muncullah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga muncul sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala dari dalam kita, maka inilah yang disebut mutafakkir atau mutadzakir, orang yang zikir. Jadi zikir mengingat Allah itu ada dua, dengan qaul atau perkataan kalimat thayyibah, dan juga dengan zikir atau fikir, dengan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lalu muncullah keimanan yang menghunjam kuat di dalam hati kita. Itulah yang disebut dengan zikir juga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya sampai hari akhir nanti. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pengajian pagi kita sudah membahas tentang faraid atau fardu salat. Di antaranya adalah niat takbiratul ihram, lalu berdiri bagi yang mampu, lalu juga membaca Al-Fatihah. Nah, sekarang giliran kita terkait tentang basmalah. Bacaan basmalah, ada yang membaca jahar, ada yang membaca sir. Apakah dua-duanya ada dalilnya? Kita akan bahas. Orang yang baca jahar berarti dia mengakui bismillah. Orang yang baca sir, dia juga mengakui bismillah. Yang enggak baca bismillah, itu yang nanti kita akan jelaskan. Jadi bismillah ini ulama sepakat bahwa bismillah itu termasuk bagian surat An-Naml, ya. Tapi berbeda pendapat di awal surat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah bismillah termasuk surat Al-Fatihah?
Atau juga Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Nah, bismillah yang di Al-Fatihah apakah seperti bismillah kegunaannya, maksudnya seperti di Al-Ikhlas? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ulama sepakat bahwa bismillah ini termasuk bagian dari surah An-Naml dan di situ di dalam atau di tengah-tengah ayat. Adapun di awal, pertama annaha ayatun minal Fatihah wa min kulli surah. Pertama bahwa bismillah itu termasuk dari surah Al-Fatihah dan juga bagian setiap surat di awalnya. Wa ala hadza fa qira'atuha wajibah, oleh karena itu bacaannya itu wajib. Terus juga ini secara akal, Al-Quran ini kan gak ada tambahan. Sepakat semuanya Al-Quran itu tidak ada tambahan dan juga tidak dikurangi. Bahkan penataannya juga seperti itu. Nah, di lafaz-lafaz bismillah berarti ya seperti itu. Ada ulama yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu yaitu seperti yang di mushaf. Maka untuk menguatkan pendapat pertama, yaitu tentang logika tadi, ya Al-Quran ya seperti yang ada di mushaf. Ada bismillah di Al-Fatihah, ada bismillah di mana? Di awal surat, dan ada bismillah di tengah surat An-Naml, kecuali surah At-Taubah, Bara'atun sampai akhir itu. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kelompok atau pendapat pertama mengatakan bahwa bismillah termasuk surah Al-Fatihah, maka bacaannya wajib dalam surah Al-Fatihah, baik itu disirri maupun dijaharkan, baik itu bacaan dibaca pelan maupun dikencengin, maka hukumnya wajib karena termasuk bagian surah Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, adapun dalil pendapat pertama dulu. Dalil pendapat pertama hadis Nu'aim al-Mujmir. Qala sallaitu wara'a Abi Hurairah. Kata Nu'aim, saya salat di belakang Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah itu periwayat hadis yang terbanyak. Jadi yang meriwayatkan hadis terbanyak itu siapa? Abu Hurairah di kalangan sahabat. Jadi hafalannya luar biasa Abu Hurairah. Walaupun hanya 3 tahun kurang, tapi ilmunya luar biasa. 3 tahun ada yang mengatakan, tapi hafalannya luar biasa. Karena fokus, nggak disibukkan dengan kerja, nggak disibukkan dengan yang lainnya, fokus bersama Rasulullah SAW dan menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Sallaitu wara'a Abi Hurairah, berarti Naim al-Mujmir ini sholat di belakang Abu Hurairah. Imamnya adalah Abu Hurairah, sedangkan makmumnya Naim dan para jamaah yang lainnya. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Lalu Abu Hurairah mengucapkan dalam Al-Fatihahnya bismillahirrahmanirrahim. Setelah salat Abu Hurairah bilang, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang aku ada berada di genggamannya, anni la asbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, demi Allah, salat saya ini adalah seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan la asbahakum, yang paling sesuai, yang paling pas atau paling cocok dengan salatnya Rasulullah, paling sesuai, paling mirip lah dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada minum dulu ya izin ya. Dan Imam Hafidh di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan wa huwa asahhu haditsin warada fil jahri bismillah. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam periwayatan hadis atau periwayatan bismillah jahr. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, hadisnya sahih. Yang kedua yaitu annaha ayatun mustaqillah, bahwa bismillah ini termasuk ayat yang terpisah dengan Al-Fatihah. Unzilat litayammun wal fasl bainas suwar, diturunkan untuk memisahkan di antara surah-surah tersebut. Wa anna qira'ataha fil Fatihah jaizah bal mustahabbah, bahwa bacaannya di Al-Fatihah itu boleh, bahkan dianjurkan. Pendapat yang kedua dianjurkan, pendapat yang pertama wajib, pendapat yang kedua dianjurkan. Wala yusannul jahru biha, tapi tidak dijaharkan. Ini pendapat kedua, berpendapat bahwa bismillah itu ayat yang terpisah, dan juga bacaannya ketika dibaca boleh dan bahkan dianjurkan, tapi enggak usah dijaharkan. Mana hadis Anas qala, ada hadisnya juga. Sallaitu, kata Anas bin Malik, sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga salat di belakang Abu Bakar, dan salat di belakang Umar dan Utsman. Ini kata Anas. Wa kanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka semuanya tidak menjaharkan bismillah. Ini dalil mereka. Jadi Abu Hurairah mengatakan bismillah dijaharkan. Kata Anas, saya melihat salat di belakang Rasulullah, salat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, itu enggak menjaharkan. Tapi sekali lagi, bukan berarti enggak dijaharkan Rasulullah di satu tempat, yang lain enggak dijaharkan. Tentu kalau Abu Hurairah bilang dijaharkan, ya pasti pernah sholat dengan Rasulullah dijaharkan. Ya, jadi dua-duanya itu boleh. Bagi yang menjaharkan itu ada landasannya hadis Abu Hurairah, karena beliau mengatakan anni la asbahakum salatan bi Rasulillah, salat saya ini yang paling persis, yang paling mirip di antara kalian. Ya, salat saya ini, yaitu salat yang aku lakukan itu paling mirip dengan salatnya Rasulullah, persis salatnya Rasulullah. Terus hadis Anas, ini pendapat yang kedua, bahwa bismillah itu tidak dijaharkan. Dan hadisnya sahih juga, diriwayatkan oleh Nasa'i wa Ibnu Hibban dan Tahawi bi isnadin ala sartis sahihain. Yang ketiga, annaha laysat bi ayatin minal Fatihah wala min ghairiha. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa bismillah ini tidak termasuk dari surah Al-Fatihah dan juga tidak termasuk dari surat lainnya, dan bacaannya makruh. Nih pendapat yang ketiga, tapi pendapat ini enggak kuat. Pendapat ini sangat lemah.
mengatakan bahwa bacaan bismillah di Al-Fatihah hukumnya makruh, yang lain wajib, yang lain sunnah, ini malah makruh. Ya itulah hukum. Tapi harus punya landasan. Tapi ini nggak pakai dalil, Pak. Yang pendapat yang ketiga ini nggak pakai dalil, ya. Mengatakan makruh sirran wa jahran fil fardhi dunan nafilah. Jadi kalau di wajib, sholat wajib, baca bismillah hukumnya makruh. Ini pendapat yang ketiga, ya. Tapi boleh di nafilah. Nafilah itu sholat sunnah. Tidak disebutkan ini pendapat siapa. Baik, Imam Ibnu Qayyim beliau menjamak antara pendapat kedua, pertama dan kedua. Dijamak itu digabungkan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjaharkan dan juga pernah membaca sirri dalam basmalah. Ya, ini pendapat Ibnu Qayyim bahwa Rasulullah dalam melaksanakan sholat ketika membaca Al-Fatihah, bacaan bismillahnya itu kadang dijaharkan, kadang disirrikan. Sekarang malam yuhsin fardul qiraah, orang yang tidak bisa baca al-qiraah atau baca Al-Fatihah dengan bagus, mungkin karena cadel atau karena belum tahu cara bacanya dan lain sebagainya. Qala al-Khattabi al-aslu anna shalah la tujzi. Kalau orang yang bacaannya nggak bagus, nggak bisa baca Al-Fatihah dikarenakan kendala lainnya, maka aslinya sholatnya nggak sah. Ya. Wa ma'qulun anna qira'ata Fatihatil kitab ala man ahsanaha dumna man la yuhsinuha. Ini dijelaskan, bagi orang yang bacaannya bagus, bacaan Al-Fatihahnya bagus, maka orang yang membaca Al-Fatihah harus bagus juga. Contoh saya berikan contoh aja, dengan contoh kan lebih jelas. Contoh, saya bacaan Al-Fatihah bagus, terus saya buat-buat biar nggak bagus. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini malah parah nih. Nah, sholatnya nggak sah karena bagus. Bismillahirrahmanirrahim dirubah atau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya ditambah-tambah gitu lah. Nah, maka bacaan seperti ini membuat sholatnya tidak sah, padahal dia ngerti, dia bagus. Fa idza kana al-musalli la yuhsinuha. Nah, baru kalau sholatnya orang yang nggak bagus bacaannya, memang dia nggak bagus bacaannya, dipaksain juga nggak bagus, mungkin karena ilmunya belum bisa membaca dengan baik. Kana alaihi ay yaqra'a minhu qadra sab'a ayat. Kalau dia tidak bisa baca Al-Fatihah dengan baik, maka disuruh untuk baca surat lain yang kira-kira 7 ayat. Jadi kalau nggak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik karena alasan lainnya, maka disuruh baca yang mudah selain Al-Fatihah 7 ayat. Lianna awla dzikri ba'da al-Fatihah ma kana mislaha minal Qur'an, karena awla dzikr itu zikir yang mulia, yang bagus, itu adalah membaca ayat-ayat Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Ditambah lagi, jadi tadi Al-Fatihah, kalau Al-Fatihahnya nggak bisa baca dengan baik, ya baca 7 ayat selain Al-Fatihah. Tapi kalau 7 ayat selain Al-Fatihah itu tidak bagus,
Apa? Wa in kana laisa bi wus'ihi ay yata'allama syai'an minal Qur'an li'ajzi fi tab'ihi aw su'i hifdhihi aw ajamati lisanihi. Kalau orang tersebut tidak bisa membaca Al-Qur'an karena apa? Sudah tabiatnya seperti itu, atau hafalannya yang jelek, atau juga karena ajamah. Ajamah itu selain orang Arab, tapi selain orang Arab itu juga pinter-pinter bahasa Arabnya ya. Ya, orang Indonesia ini termasuk orang yang bisa mengucapkan bahasa dengan baik, bahasa dengan fasih. Ya. Orang Indonesia ke Arab seakan-akan bahasa Arabnya seperti orang Arab. Orang Arab ke Indonesia pakai bahasa Indonesia kelihatan banget. Itu ada yang membuat penelitian bahwa orang Indonesia itu pintar dalam berbahasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau toh dia nggak bisa baca Al-Fatihah dengan baik, belepotan dan lain-lain sebagainya, sudah saya jelaskan tadi, baca 7 ayat yang dia bisa. Kalau toh nggak bisa, baca kalimat tasbih, tahmid, tahlil. Ya. Ini dipakai bagi orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah. Tapi kalau dia bisa baca Al-Fatihah lalu diganti tasbih, tahmid, tahlil, sholatnya nggak sah. Ya. Jadi jelas, kalau dia bagus bacaan Al-Fatihahnya tapi nggak mau baca Al-Fatihah, diganti Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka bacaan atau sholat orang tersebut nggak sah karena membaca Al-Fatihah termasuk rukun. Mana dalilnya bahwa orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah atau 7 ayat selain Al-Fatihah disuruh baca tahmid? Diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, afdhalul dzikri ba'da kalamillah, yaitu zikir yang paling afdal setelah Al-Quran mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Dan juga diperkuat oleh hadis Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW allama rajulan as-salah, Nabi ngajari seseorang, tidak disebutkan namanya, ngajarin salat. Jadi Nabi ngajarin sahabat tentang salat. Lalu baginda Rasulullah mengatakan, in kana ma'aka Qur'anun faqra, jika kalian punya hafalan Al-Quran maka bacalah hafalan tersebut. Wa illa, dan jika kamu enggak mempunyai hafalan Al-Quran, fahmadhu wa kabbirhu wal halilhu summarka, ya, baca tahmid, takbir, ya, terus tahlil yang tadi sudah saya sebutkan, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya. Baik, kemudian ruku, ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bagi orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah. Tapi kalau menurut bapak-bapak Al-Fatihah mudah, ya menurut bapak-bapak ada orang yang memang belum pernah baca Al-Fatihah, ketika baca mengalami kesulitan banget. Nah, maka dia baca kalimat-kalimat thayyibah. Yang selanjutnya ruku'. Yang kelima adalah ruku'. Ruku' itu adalah al-inhina fi shalah bi qasdil khudu' lillah. Al-inhina, al-inhina itu apa ya? Membungkukkan dalam salat, tujuannya untuk khudu' lillah. Ya, merendahkan hati diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup inhina, ya, tidak cukup khudu' juga. Ada orang yang penting hati kita sudah rendah, hati kita sudah baik, nggak usah pakai ruku', tidak bisa. Contoh, berdiri di pojok rumah merenung
habis itu sudah selesai, nggak ada ruku, nggak ada sujud, maka ini tidak disebut sholat. Jadi sekali lagi ruku itu yaitu melakukan sujud, ruku apa tadi? Al-inhina, membungkukkan, tapi tujuannya untuk merendahkan hati kita dan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ruku ini seperti tawaf, sujud, artinya harus ada gerakan. Nggak boleh nggak ada gerakan. Yang penting hati kita kan sudah bagus. Nah, ini nggak boleh. Jadi tujuan ruku itu ya membungkukkan badan sekaligus dalam hati kita merasa rendah. Coba orang yang bungkuk gini, Pak, artinya kan kita menghormati orang yang di sekitar. Nah, bungkuk kita ketika salat itu menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah dan kemuliaan Allah di hadapan kita. Kita merasa rendah, kita merasa hina, kita juga merasa butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada fisiknya, seperti iktikaf. Saya sudah iktikaf di mana? Di rumah. Tidak disebut iktikaf. Yang namanya iktikaf ya di masjid dengan tujuan tadi muhasabatun nafas dan lain sebagainya. Yang namanya rukuk yang membungkukkan badan. Kalau rukuk hanya hatinya saja tidak disebut rukuk. Yang namanya tawaf ya keliling Ka'bah dengan tujuan yaitu ibadah kepada Allah dan merendahkan hati di hadapan Allah. Tapi kalau hanya merendahkan hati di hadapan Allah, tidak keliling Ka'bah, tidak disebut tawaf. Begitu juga sujud dan lain sebagainya. Adapun faidah ruku dan sujud, kenapa sih kita harus ruku? Kenapa kita harus sujud? Pertama itu perintah Allah, dan yang kedua tata cara salatnya seperti itu. Ya, kata baginda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian wahai para sahabat, wahai para tabi'in, wahai umatku semuanya, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Nah, kita sebagai umatnya bagaimana cara melihat Rasulullah salat? Ya belajar seperti ini, mengkaji dari kitab yang dituliskan oleh para ulama, dan kita juga mengaji di depan guru, guru mengaji depan gurunya, dan gurunya mengaji depan guru, guru nyambung ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata faidah ruku' dan sujud ini bisa meringankan tekanan darah dalam otak. Masya Allah. Menurut penelitian, orang yang rajin ruku, orang yang rajin sujud bisa melemahkan atau menurunkan tekanan darah dalam otak. Baik, jadi kalau tekanan darahnya turun kan bisa mudah untuk mentransfer darah ke sekujur tubuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kalau ingin beruntung, kalau ingin menjadi orang-orang yang beruntung, maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan beribadahlah untuk Tuhanmu, dan lakukan kebaikan. Ada 4. Rukuk, sujud, ibadah kepada Allah, dan kerjakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan apapun yang menurut kita baik, menurut jamaah baik, menurut orang baik, itu kerjakan.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun doa di ruku, ada yang mengatakan subhana rabbiyal azim, cukup satu kali, sunnahnya baca 3 kali. Ada yang mengatakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu juga ada riwayatnya sahabat. Ada juga yang pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada. Atau ada yang digabung subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khas'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Ini dibaca ketika ruku. Tapi kalau cukup pendek saja enggak apa-apa, Pak. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau ditambah, dua-duanya ada riwayat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Berapa kali? 3 kali. Atau pengen yang panjang, silakan aja. Ya, ini ruku panjang banget. Enggak taunya makmumnya hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang makmumnya baca itu imamnya yang tadi, yang panjang ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi bacaan ruku itu banyak variasinya. Tadi subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim boleh. Baik, wa huwa mujmi'un ala fardhiyatihi. Kalau ruku itu harus dilakukan. Salat tanpa ruku, salatnya enggak sah, kecuali orang yang sakit, rukuknya tetap ruku, tapi rukuknya sebisanya. Orang yang sakit nggak bisa berdiri, hanya terlentang aja, maka rukuknya sebisanya. Innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban kepada hambanya, atau la yukallifullahu nafsan, Allah itu tidak memberikan beban kepada jiwa illa wus'aha, kecuali semampunya, sebisanya. Sebisa siapa? Manusia tersebut, jiwa tersebut. Ya, kalau menurut dia bisa, lakukan. Kalau nggak bisa, ya jangan. Contoh, pergi umroh naik sepeda, menurut dia mampu, dia ya udah lakukan. Kalau menurut kita, saya aja deh, orang naik motor ke Cikarang aja sudah panas, apalagi naik sepeda ya. Naik ke Cikarang udah panas, naik sepeda ke Mekah nggak bisa. Ada yang naik sepeda, bener ada. Awalnya kan naik motor, wah keren, naik motor ke sana. Tambah lagi, turun lagi, lebih hebat lagi. Wah naik nih, naik sepeda, nyampe di sana. Dulu orang mana dulu ya itu? Ditambah lagi, orang Bekasi lebih keren, jalan kaki, masya Allah. Nanti nggak tahu ada lagi yang ngeset atau gimana. Ini luar biasa Pak, jalan kaki, bayangkan. Jalan kaki dari Bekasi menuju ke Mekah. Itu kan 1000
berapa kilometer dia itu antara sini ke Mekah. Tapi jalan kaki. Ya memang kalau ada negara-negara tertentu yang nggak boleh lebih dari 2 bulan, maka dideportasi. Ya caranya naik mobil, habis jalan kaki naik mobil. Dan biayanya berapa? Dia modalnya jalan itu berapa? Bukan puluhan juta, 50.000 bisa ke sana. Pastinya ya nanti di sana ada yang ngasih gitu. Ya. Tapi 50.000 nekat. Coba kita kalau mau ke Cikarang, bawa 50.000 jalan kaki, mikir-mikir kan? Baik hadirin yang dirahmati Allah, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban berat kecuali semampunya, ya sesemampu kita. Ya, kita sholat tapi seperti ini Pak, jangan sampai semampunya seenaknya, beda. Semampu betul-betul kita ini sudah berusaha semampu itu. Tapi kalau seenaknya ya terserah saya mau ya lakukan. Nah, ini nggak boleh buat ukuran seperti ini. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bima tatahaqqaqur ruku atau bima yatahaqqaqur ruku. Ruku itu disebut ruku itu bagaimana? Bi mujarradil inhina, yaitu hanya dia merungkuk atau membungkuk, terus kedua telapak tangannya ada di lutut, bukan di paha, bukan juga di betis, bukan juga di jari-jari. Itu stretching itu kalau di jari-jari ya. Kedua telapak tangannya ditaruh di lutut. Ada enggak? Saya pernah lihat ya. Tapi yang benar itu ditaruh di 2 lutut sambil diregangkan, itu sunnahnya. Wala budda minat tuma'ninah. Ini syaratnya, selain rukuk harus tuma'ninah. Enggak boleh rukuk tanpa tuma'ninah. Habis rukuk langsung balik lagi, belum sempurna udah balik lagi. Ini sholatnya sholat yang enggak sah. Bahkan baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu beliau mengatakan, aswa'un nasi saraqatan, orang yang paling buruk, ya, pencuri yang paling buruk. Jadi sudah pencuri paling buruk lagi. Pencuri itu amal yang jelek, itu yang paling buruk. Aswa'un nasi saraqatan, yaitu yang curi yang paling jelek itu adalah alladzi yasriqu min salatihi, orang yang mencuri salatnya. Para sahabat bingung, maksudnya gimana ya Rasulullah mencuri salat itu? Apa salatnya itu dikurangi 1 rakaat atau bagaimana? Nah, sahabat langsung tanya ketika bingung itu. Faqalu ya Rasulullah kaifa yasriqu min salati, bagaimana yang dimaksud dengan mencuri salatnya itu? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, orang tersebut enggak menyempurnakan rukuk dalam salatnya dan juga sujud dalam salatnya. Jadi semaunya, seakan-akan tumakninah enggak ada, ini enggak boleh. Wa qala la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud, ya tidak ruku' sulub ini nih. Jadi kalau kondisi ruku' itu ulama menjelaskan lebih baiknya ya sejajar antara kepala dengan pantat, jadi lurus. Dan juga sulap tulang-tulangnya itu diluruskan ketika rukuk dan sujud, maksudnya disempurnakan. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri, ada Abu Mas'ud ya. Al-Badri ini Al-Badri.
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ruku' was sujud. Ini dijelaskan, enggak sah salatnya bagi orang yang salatnya tidak menyempurnakan tulangnya dalam rukuk dan sujud. Artinya belum masih gini, tulang masih gini, kan seharusnya gini. Ini masih gini, balik lagi i'tidal. Ini yang enggak sah salatnya. Maka harus betul-betul diperhatikan. Baru 3/4. Ini kan berapa ini? Berapa derajat ini? Nah, masih gini. Ya, udah balik lagi. Itu salatnya enggak sah. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Enggak sah salat seseorang apabila orang tersebut dalam salatnya tidak menyempurnakan tulangnya dalam rukuk dan sujud. Posisi rukuk ya membungkuk, posisi sujud ya lungkup. Wa Ibnu Khuzaimah, hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Tabrani dan Baihaqi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sulbu adz-dhuhr, wal murad ayastabiya qa'iman. Jadi yang dimaksud dengan sulb ini adalah dhuhr, dada ya, wal murad yaitu ayastabiya qa'iman, ya lurus sejajar. Wa an Hudzaifah annahu ra'a rajulan la yutimmu ruku'. Kata Imam Hudzaifah, seorang sahabat, melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Faqala lahu ma sallaita. Kata Abu atau Hudzaifah, kamu enggak salat, belum salat kamu. Walau mutta ala ghairil fitrah. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang enggak salat atau orang yang salatnya enggak sempurna, seperti yang saya jelaskan tadi, bukan karena udzur. Beda kalau karena udzur syar'i, karena sakit, atau karena kalau dibuat bungkuk sempurna itu patah tulangnya yang dan lain sebagainya, maka ini boleh salat sebisa mungkin. Dia sehat, dia enggak cacat, tapi cara rukuknya enggak ada tumakninah dan juga kurang sempurna dalam rukuknya, maka orang tersebut dikatakan oleh Hudzaifah, walau mutta ala ghairil fitrah, seandainya kamu meninggal dalam kondisi tidak ghairul fitrah. Fitrah itu di atas agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya rafa. Masih belum surupkan ya. Ar-rafa minar ruku' wal i'tidal qa'iman ma'at tuma'ninah. Rafa dari ruku' yang disebut dengan i'tidal, harus berdiri sempurna dan tuma'ninah. Jadi hendaklah setiap rukun solat itu dikerjakan dengan tumakninah. Kalau toh cepat boleh, yang penting dia bisa baca bacaan tersebut dalam rukun tersebut. Contoh punya ngejar solat sunnah qobliyah 1,5 menit, 2 rakaat, bacanya super eksekutif, Allahu Akbar, habis itu langsung Al-Fatihah. Doa iftitah dibuang, bukan dibuang, ditinggalkan, nggak dibaca. Al-Fatihah, habis itu Qur'annya juga dibaca cuma Alif Lam Mim atau Toha. Contoh Toha, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Jadi pilih yang pendek-pendek. Habis itu bacanya 1 kali. Habis Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Allahu Akbar, atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 1 kali. Terus semuanya. Sah enggak salatnya seperti itu? Sah. Terus jangan dikatain itu salat cepet banget. Coba nanti kalau jadi imam panjang banget. Nah, beda lagi. Kalau tadi itu ngejar apa?
ngejar waktu mau sholat. Jadi dicepetin, jangan sampai dimanai sholatnya cepet kalau sendirian, kalau jamaah lama. Padahal kalau baiknya kan sholat jamaah itu dipercepat, sholat sendirian lebih lama. Kok ini dibalik? Ya memang kondisi mau ngejar sholat itu hal yang biasa. Ketika ada orang jadi imam mau ngejar ya imam, dia pingin juga nggak mau ketinggalan sholat sunnah dulu dipercepat lalu sholat berjamaah. Baik, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah gimana? Yang nggak baca, belum sempurna rukuknya udah, jadi dia itu baca sambil rukuk. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim, udah balik lagi. Nah ini yang nggak boleh. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin ila makanih. Yang dimaksud dengan i'tidal ini, hendaklah posisi kepala diangkat, maksudnya dari rukuk langsung diangkat ke atas sampai tulang-tulangnya ini yaitu sempurna. Kalau belum sempurna tidak disebut i'tidal. Ya. Wa qalat Aisyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya istri namanya Khadijah, juga Aisyah. Yang banyak meriwayatkan hadis itu Aisyah. Dari Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah berkata, dan perkataan ini dari Rasulullah. Fakana idza rafa'a ra'sahu, Rasulullah kalau mengangkat kepalanya minar ruku', dari ruku', lam yasjud hatta yastabiya qa'iman. Rasulullah enggak akan sujud dulu sehingga posisi tubuhnya berdiri tegak. Kalau orang yang ruku', habis ruku' terus berdiri belum tegak lalu sujud, maka yang sholat seperti ini seperti hadis aswa'un nasi sarokotan, yaitu mencuri yang paling jelek, yang paling buruk, yaitu alladhi yasriku min salatihi, orang yang mencuri dalam sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini masih tetap ruku'. La yanduru ila rajulin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzuru ila salati rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Ya. Allah tidak melihat salat orang yang tidak menyempurnakan posisi tubuhnya dalam rukuk dan sujud. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka penting tumakninah dan juga posisi rukuk dan sujud itu sempurna dulu. Tidak sempurna dulu baru baca, belum sempurna langsung baca, ini nggak boleh. Posisi disempurnakan dulu baru baca doa, walaupun hanya 1 kali, syukur-syukur bisa 3 kali karena sunnahnya 3 kali. Bahkan ada yang meriwayatkan atau ada hadis yang menjelaskan sampai 11 kali. Ya, mungkin saya sudah cerita di Mesir itu, pas saya di masjid itu sholatnya panjang, Pak. Rukuknya saya sudah 3 kok belum pindah rukun. Awalnya saya dalam hati, ini panjang banget, tapi lama-lama menikmati. Lama-lama menikmati. Ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Tadi saya ulangi lagi, ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Saya sudah baca 3 kali, ketika rukuk kok belum pindah rukun. Sampai saya baca. Masya Allah. Ternyata nikmat juga kalau orang itu bacaan di dalam rukuk itu panjang. Nah, baik hadirin yang dirahmati Allah. Tapi kalau jadi imam jangan dipraktekkan, nanti langsung diprotes ya. Nah, ini ramah banget, ngapain sih bacaannya? Iya, apalagi sampai subhanallah. Bingung makmumnya, imamnya, ada apa, salah apa ini? Ada yang pakai apa namanya? Pakai tanda kode. Nah, tapi imam harus tahu ya kondisi makmum. Kalau makmumnya itu biasanya dia nyempetin sholat subuh biar bisa sholat subuh lalu berangkat sampai pakai seragam, ya jangan lama-lama. Nah, ada orang yang ingin sholat subuh berjamaah di masjid lalu berangkat nyempet-nyempetin sampai bajunya juga sudah seragam. Nah, ini jangan lama-lama, bikin orang tersebut apa? Bubar, udah nggak mau sholat lagi, sholat masjid. Enggak saya terlambat terus kalau sholat di masjid itu. Biasanya 5 menit selesai, ini 1/4 jam. Nah, jangan seperti itu. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Saya buka. Ya, monggo silakan. Saya sering atau pernah mendapatkan setelah rukuk, imam rukuk, ada di belakang imam yang membaca Rabbana wa lakal hamd. Itu seperti Bilal ya. Itu hukumnya atau landasannya? Baik, terima kasih. Ya, ada makmum yang mengeraskan. Contoh sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, gitu kan, dikeraskan ya, kenceng lagi dan denger semua. Apakah itu dibolehkan? Apakah itu ada landasannya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan tidak hanya itu saja. Biasanya tidak hanya Rabbana walakal hamd, tapi juga di takbir-takbir yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, imamnya Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Jadi itu apakah boleh? Dibolehkan. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menyambungkan yang tidak dengar ucapan imam, menyambungkan yang nggak dengar baca contoh, yang di sana nggak dengar maka boleh di sana Allah Akbar, tapi diatur. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan imam. Yang setahu saya seperti itu. Jadi yang lain menirukan, dan itu tidak boleh bareng-bareng. Sami Allahu liman hamidah, semuanya bal Rabbana walakal hamd. Seperti itu, Pak Haji. Ada tak pertanyaan lagi? Hadis Abu Hurairah. Sunnah. Ya. Oh, baik. Jadi terkait tentang hukum wajib dan sunnah itu tergantung pendapat masing-masing. Ya, kalau kita mengatakan wajib ya harus dibaca, nggak boleh nggak baca. Kalau kita mengatakan wajib harus dibaca. Tapi kalau mengatakan sunnah ya tadi, atau jaizah, jaiz itu boleh. Ya, boleh baca, boleh tidak.
Nah, tergantung keyakinan kita, tergantung pendapat kita, ngikuti pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. Tapi kalau saya ditanya, kalau saya sendiri pendapat pertama. Kenapa? Karena tadi Bismillah itu di dalam Al-Fatihah masuk dalam 7 ayat. Nah, 7 ayat itu disebut as-sab'ul mathani. Ada istilah Al-Fatihah itu mempunyai nama as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu nama Al-Fatihah. Nama Al-Fatihah banyak. Ummul Quran atau Ummul Kitab, Al-Fatihah, dan juga as-sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, kalau kita melihat 7 ayat itu, Bismillah termasuk rangkaian ayat yang pertama tidak? Masuk. Di dalam Al-Quran 7 ayat itu Bismillah termasuk rangkaian ayat yang pertama. Coba Bapak lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau melihat dari yang lainnya, ya Bismillah termasuk surat Al-Fatihah, maka wajib untuk membacanya. Ya. Terus yang makruh gimana, Ustaz? Yang makruh itu pendapat nggak ada dalilnya. Ya. Orang yang lain baca wajib, dia malah makruh. Itulah hukum, Pak. Tapi yang kita ambil yang lebih rajih. Baik, seperti itu. Konsekuensinya kalau nggak baca, ya tadi. Iya, Bismillahnya nggak dibaca. Karena membaca Al-Fatihah itu harus baca Bismillah. Nah, beda ya Pak ya, kalau dijaharkan dan disirikan beda. Dia tetap baca tapi disirikan. Baca tapi siri. Ya itu berarti mengakui termasuk surat Al-Fatihah. Baik, ada pertanyaan monggo. Kalau kita sebagai makmum ya, kemudian ada imam yang meyakini tidak wajib, dia nggak baca gitu. Nggak baca? Dia baca, entah sih entah enggak. Tahu saya sih dia nggak baca. Mungkin pakai baca Aliki kalau iya. Jadi konsekuensi kita apa? Apakah kita tetap istilahnya sah salatnya karena kita meyakini sesuatu yang wajib kita baca? Iya, baik. Baik, bagi orang yang nggak baca Bismillah dalam Al-Fatihah, bukan sir ya. Kalau sir udah nggak usah ditanyakan lagi, artinya dia baca tapi disirikan. Bagi orang yang nggak baca Bismillah dalam Al-Fatihah, maka jangan dijadikan imam lagi. Itu pertama, langkah pertama. Ya, sebaiknya ditulis imam. Kalau pertama imam ini, terus nggak ada imam ini, imam ini. Nah kebanyakan kan kita baca basmalah. Ya cari imam yang baca basmalah. Nah, itu kalau di masjid seperti ini. Bagaimana kalau di masjid umum? Maksudnya masjid umum itu masjid kita ikut sholat, maksudnya nggak baca Bismillah. Pertama, kita husnudun aja pakai Bismillah. Ya, perasaan kan kalian nggak tahu dia Bismillahnya sir atau jar. Tapi kalau benar-benar dia itu imam nggak baca Bismillah, kita tahu bahwa itu nggak baca Bismillah. Nah, bagaimana solusinya? Padahal harus baca Bismillah. Kan
Wajib Pak, itu termasuk rangkaian Al-Fatihah. Bagaimana sholat kita ketika ada imam yang nggak baca bismillah, betul nggak baca ya ini ya, maka kita tafarruq yang ikuti. Kondisinya ini Ustaz, kalau rawatib kan kita tahu siapa yang itu sama kita masalahnya pas sholat Jumat dia rangkaian antara khotib sama imam kan. Karena saya berdiri di belakang sini saya dengar dia langsung baca. Itu dalam Al-Fatihah, bukan surat lain ya. Saya dengar langsung baca alhamdulillah, jadi enggak Klarifikasi, klarifikasi. Khawatir dia bismillahnya dalam hati. Klarifikasi. Kan lain jahar sih. Iya. Iya. Enggak, maksudnya tanya baca bismillah enggak. Kalau enggak baca bismillah, lah kenapa enggak baca bismillah? Oh, saya meyakini ini ya sudah, kalau gitu enggak usah di ini. Karena ya, ini kan. Makanya klarifikasi itu penting, ya, klarifikasi itu penting. Hah? Apa gimana? Biasanya yang makmum yang dulu katanya. Bilang gitu. Yang lain yang dulu saya. Baik. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi solusinya gitu ya. Kalau benar nggak baca bismillah, karena kita meyakini bismillah termasuk rangkaian surat Al-Fatihah. Ini di ayat surat Al-Fatihah itu boleh dipenggal atau boleh apa harus dibaca? Oh, baik. Boleh makmum itu enggak bukan. Iya, baik. Kalau bicara afdol itu lebih baiknya. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu kata, satu bacaan. Ya, enggak diberhenti. Tapi yang namanya orang kadang nggak kuat, ya, kadang nggak kuat, nafasnya ngos-ngosan, kena asmah oleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, nggak kuat. Nah, jangan di ghairilnya, ya. Boleh Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi ini kurang afdal. Yang lebih afdal adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lalu diulangi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau nggak kuat, kalau kuat ya langsung satu kali nafas, satu kali bacaan, itu lebih afdolnya. Karena itu dalam satu ayat. Tapi namanya nggak kuat gimana? Dibaksain juga nggak kuat, malah berantakan. Maka boleh berhenti. Berhentinya boleh di mana? Ghairil maghdubi 'alaihim, itu afdalnya, karena nggak kuat. Kalau gimana kalau berhentinya Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang namanya nggak kuat ya boleh juga, ya seperti itu. Tapi lebih baiknya satu kali nafas. Makanya penting olahraga itu ya. Saya dulu suaranya ya pendek lah, ya, tapi dilatih insya Allah panjang. Kecuali pas pilek ya, kalau pilek ini apa-apanya sudah. Baik, ada pertanyaan lagi? Monggo. Ada.
Baik, suruh jam berapa? 21. Ya, satu kali pertanyaan lagi. Monggo. Di awal ayat, awal surat kan membaca bismillah. Kalau di tengah itu Baik, kalau kita membaca surah di tengah-tengah surah itu afdalnya nggak pakai bismillah, afdalnya karena di tengah-tengah surat. Tapi kalau baca bismillah juga nggak apa-apa. Tapi jangan meyakini ini termasuk bagian dari tengah surat, itu yang nggak boleh, ya. Kalau baca bismillah bagus karena kita disuruh untuk memulai sesuatu dengan membaca bismillah. Tapi kan ada tempat-tempatnya ketika pertengahan surat ya sudah tanpa membaca bismillah, ta'awud aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Baik. Cukup ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kajian kita di pagi hari ini ditutup dengan membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم تتدب بأنه كفرت المجلس. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.